Baik. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk didiskusikan dengan kelompok 5 dan 7, saya persilakan. Baik, yang muncul pertama kali di sini dipersilakan kepada Keisha. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Keisha Zulfa Ramadhani dari kelompok A3 izin bertanya. Untuk kelompok A5, pertanyaannya adalah kenapa ekspresi insulin masih meningkat padahal sel efektor memiliki gangguan yang menyebabkan sel efektor tidak menerima insulin yang diproduksi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali. Mungkin untuk yang ingin bertanya, harap pelan-pelan dalam memberikan pertanyaannya karena sekretaris kecepatan kayaknya. Oke, baik. Silakan kepada Violita untuk memaparkan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Violeta Rizky dari kelompok A3. Izin bertanya kepada kelompok A5. Jadi pada kerangka konsep tadi itu dituliskan bahwa terdapat kelainan pada sel efektor sehingga sel efektor tidak dapat menerima sinyal rangsangan dari sel beta pankreas. Jadi pertanyaan saya itu apa yang menyebabkan kelainan sel efektor tersebut sehingga sel efektor tidak menerima sinyal dari sel beta pankreas. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kembali kepada Violita. Oke, mungkin selanjutnya penanya ketiga ada Zaki Anggistu. Dipersilakan, Zaki. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saya ini kepada kelompok A7. Nah, tadi kan A7 menjelaskan tentang komunikasi antar sel. Jadi pertanyaan saya, apakah komunikasi antar sel yang terhambat ini bisa diperbaiki dan apabila bisa diperbaiki dengan cara apa bisa memperbaikinya? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Zaki. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Farel untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Saya Farhan Sutaryono dari kelompok A1 ingin bertanya kepada kelompok A7. Pada animal apa penyebab terjadi disfungsi ekspresi insulin tadi ada di tentang glucose toxicity. Boleh dijelaskan lebih lanjut apa itu glucose toxicity dan mengapa dapat menyebabkan disfungsi ekspresi insulin? Apa yang dimaksud glucose toxicity dan mengapa dapat menyebabkan disfungsi ekspresi insulin? Oke, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Sebelum itu mungkin sekretaris bisa menyalin kembali dari pertanyaan Keisha pada nomor 1. Kenapa ekspresi insulin masih meningkat padahal sel efektor memiliki gangguan yang menyebabkan sel efektor tidak menerima insulin yang diproduksi. Oke. Untuk sesi 1 ini kami batasi 3 pertanyaan untuk kelompok 5 dan 3 pertanyaan dari kelompok 7. Jadi sisa masing-masing kelompok 5 1 pertanyaan dan kelompok 7 1 pertanyaan juga. Jika nanti ada waktu, masih ada waktu, kita buka sesi kedua. Dipersilakan selanjutnya Afino Pendra untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya akan bertanya terhadap kelompok A7 mengenai diabetes mellitus. Apakah ada risiko terhadap pasien yang mengidap diabetes mellitus ini terkena obesitas atau overweight dan juga diabetes mellitus jenis apa yang diidap oleh pasien tersebut serta bagaimana sih proses terjadinya obesitas itu bila ada pasien yang terkena diabetes mellitus ini, bila ada risiko terjadinya obesitas. Terima kasih. Boleh diulang Afino Pendra dengan pelan-pelan. Mungkin saya akan taruh di chat aja ya. Baik. Terima kasih, moderator. Oke, mungkin selagi kita menunggu pertanyaan kelima, boleh lanjut Hiskia Julianto
untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok A5. Terdapat faktor yang menyebabkan terganggunya komunikasi antar sel. Nah, salah satunya ini adalah mutasi genetik. Jenis mutasi genetik apakah yang terjadi dan gen apa yang bermutasi pada diabetes mellitus ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hizkia. Mungkin kita menunggu dulu pertanyaan dari Afi Novendra. Baik, apakah saudara dari Afi Novendra sudah mengirimkan pertanyaannya atau masih ditulis? Oke, untuk pertanyaan dari Hizkia, Sekretaris, boleh tolong scroll. Apakah ada resiko terhadap pasien DM atau diabetes mellitus? Iya, Afi Novendra. Apakah ada risiko terhadap pasien DM terkena obesitas, koma, dan DM jenis apa yang diidap oleh pasien tersebut, koma, serta bila risiko itu ada, koma, bagaimana obesitas itu bisa terjadi pada pasien diabetes mellitus. Baik, itulah 6 penanya dari hasil pemaparan presentasi. Mungkin dari kelompok A5 bisa menjawab pertanyaan dari Keisha Zulfa Ramadhani. Saya persilakan kepada kelompok A5. Lalu dilanjutkan dengan kelompok A7 untuk menjawab pertanyaan dari Zaki. Begitu seterusnya. Dipersilakan kelompok A5 menjawab pertanyaan yang ada. Baik, izin menjawab. Saya Akila Rizky Putri Tamimah dari kelompok A5, izin menjawab dari pertanyaan dari Keisha Zulfa. Kenapa sekresi insulin masih meningkat padahal sel efektor memiliki gangguan yang menyebabkan sel efektor tidak menerima insulin yang diproduksi. Jadi, kita tahu kan pada diabetes mellitus itu sensitivitas sel efektor terhadap insulin itu berkurang sehingga tidak dapat menerima molekul sinyal insulin yang mana menyebabkan transportasi glukosa ke otot itu tidak dapat dilakukan. Walau problemnya ini ada pada sensitivitas sel otot sebagai sel efektor, tapi tetap aja sel otot itu menganggap glukosa yang masuk ke sel otot itu minim sehingga tetap memicu produksi insulin terus-menerus oleh sel beta pankreas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akila atas jawabannya. Kita kembalikan kepada Keisha. Apakah jawaban dari Akila sudah jelas? Baik, menurut saya sudah cukup, moderator. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kita lanjutkan kepada kelompok A7 untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya yang tadi. Dipersilakan kelompok A7. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Farel Sucita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Diva Araminta dari kelompok 7. Jadi, glucose toxicity itu didefinisikan sebagai kemampuan kelebihan glukosa mengganggu sekresi dan kerja insulin.
Glucose toxicity ini berkaitan dengan peristiwa oksidatif yang lazim terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Akibatnya, kemampuan sel beta dalam fungsi sekresi insulin berkurang. Hal ini berhubungan dengan aktivasi gen uncoupling protein 2 atau UCP2 yang berasal dari produksi superoksida dalam mitokondria. Pada keadaan normal, aktivasi UCP2 tidak terjadi sehingga ATP dalam jumlah yang cukup dapat dimanfaatkan bagi proses sekresi insulin. Pada keadaan hiperglikemia dan obesitas, terjadi ekspresi UCP2 berlebihan dari sel beta. Peningkatan produksi superoksida pada mitokondria yang berpotensi mengaktifasi UCP2 yang memediasi pemborosan ATP menjadi bentuk panas akan menyebabkan penurunan jumlah ATP diikuti dengan rasio ATP dan ADP sehingga proses sekresi insulin menurun. Baik, terima kasih. Kita kembalikan kepada Farel. Apakah jawabannya sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang merasa jawaban dari kelompok A5 atau A7 belum terlalu jelas, boleh untuk bertanya lagi ya teman-teman. Karena di sini kita tujuannya untuk menyatukan pendapat agar saling memahami satu sama lain. Oke, kita lanjutkan kembali kepada kelompok A5 untuk menjawab pertanyaan berikutnya nih. Dipersilakan kepada kelompok A5. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Violita mengenai apa yang menyebabkan kelainan sel efektor sehingga sel efektor tidak menerima sinyal. Hal ini disebabkan karena seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, menurunnya sensitivitas sel efektor dalam menerima rangsangan. Hingga kini itu belum ada faktor pasti yang menyebabkan kelainan sel efektor tidak dapat menerima sinyal dari sel beta pankreas. Namun di antaranya ada beberapa faktor, yaitu mutasi gen, gangguan imunologi, dan kondisi stres pada tubuh. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih juga kepada Zara Gaisani. Mungkin kita kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban dari Zara sudah jelas? Sudah cukup jelas moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Violita atas konfirmasinya. Kita kembalikan kepada kelompok A7 untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Dipersilakan kelompok A7. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Dwi Aryani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Avi Novendra. Apakah ada risiko terhadap pasien DM terkena obesitas? Ada, risikonya ada. Dan DM jenis apa yang diidap oleh pasien tersebut? DM yang diidap adalah tipe kedua, yaitu resistensi terhadap insulin. Dan bagaimana obesitas itu bisa terjadi pada pasien DM itu karena tipe kedua ini dia memiliki resistensi terhadap insulin, jadi semasa hidupnya terjadi resistensi insulin. Itu cacat sel beta pankreas bisa karena genetik juga. Jadi semasa hidupnya terjadi resistensi insulin, kadar gula darahnya tuh terus meningkat semasa hidupnya, maka bisa terjadi obesitas terhadap DM tipe 2. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anis, perwakilan A7. Saya kembalikan kepada Alvin Novendra. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin selanjutnya kepada kelompok A5 menjawab pertanyaan terakhir. Dipersilakan perwakilan kelompok A5 menjawab. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan mengenai saya Nada Najwa, izin menjawab pertanyaan mengenai mutasi genetik apa yang terjadi pada gen yang bermutasi sehingga menyebabkan diabetes mellitus. Jadi seperti yang kita tahu diabetes mellitus itu ada dua. Jadi untuk DM tipe pertama itu berhubungan dengan autoimun. Nah untuk autoimun ini sendiri etiologi genetiknya itu melibatkan gen sistem antigen leukosit pada manusia HLA dan gen non HLA yang menyebabkan sel-sel imun justru menargetkan sel-sel dari beta pankreas ini yang menghasilkan dia
tidak dapat menghasilkan insulin. Untuk DM tipe kedua itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh teman saya, itu sebenarnya mutasi gen yang spesifik itu belum dapat ditentukan. Namun ada kemungkinan hal ini disebabkan oleh mutasi gen faktor inti 4A, HNF4A, dan mutasi gen glukokinase, serta mutasi gen faktor inti hepatosit LA. Nah, gen penyebab ini akan dibawa oleh anak jika orang tuanya menderita diabetes mellitus. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nada Najwa. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari Nada Najwa sudah jelas? Baik, terima kasih moderator. Menurut saya pertanyaan dari kelompok A5 sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, Hizkia. Mungkin kita lanjutkan ke penjelasan dari jawaban terakhir dari kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Zaki Anggestu. Dipersilakan kepada kelompok A7. Baik, mungkin dari Sarah Nabila akan menjawab pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zaki. Apakah komunikasi sel bisa diperbaiki dan dengan cara apa bisa diperbaiki? Untuk komunikasi sel sendiri itu bisa menyebabkan berbagai penyakit dan untuk mengatasinya itu tergantung dengan penyakit yang diderita. Untuk dokter yang menyarankan mungkin untuk melakukan pemeriksaan darah rutin untuk menyesuaikan langkah pengobatan sesuai dari penyakit yang diderita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah Nabila atas penjelasannya. Mungkin kita bertanya kembali nih kepada Zaki Anggestu, apakah jawaban dari Sarah Nabila sudah jelas? Baik, moderator. Sudah jelas. Terima kasih kelompok 7 dan moderator. Baik, terima kasih kembali. Mungkin untuk jawaban bagi yang penjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mengumpulkan jawabannya ke grup kita agar nanti sekretaris bisa merangkumnya dalam dokumen ini. Oke, maka berakhir pula kegiatan dari sesi pertama diskusi. Boleh sekretaris untuk menutup dulu share screen-nya. Baik. Setelah kita melakukan kegiatan pemaparan presentasi dan juga sudah melakukan kegiatan sesi 1 dari diskusi atau tanya jawab antar kelompok, maka saya kembalikan kepada Ibu Rara, apakah kita harus melanjutkan ke sesi 2 atau langsung ke pendapat expert, Bu? Mungkin udah cukup presentasi kelompoknya ya. Langsung aja kita diskusi aja sebenarnya ya. Tadi saya sudah perhatiin presentasinya dari kelompok ya. Udah cukup baik, cuma saya tuh belum clear ya. Belum clear gangguan-gangguannya tuh di mana letaknya itu ya. Mungkin tadi ada yang bilang mutasi gen ya, kemudian gangguan komunikasi sinyal, gangguan sel efektor beta. Nah, di mana gangguan sel efektor beta yang terjadi itu sehingga terjadi gangguan komunikasi tuh letaknya tuh di mana? Kalau tadi di kelompok yang kedua kayaknya udah kayak detail gitu ya di pembahas, cuma di kerangka konsepnya kok aneh gitu ya, masih kayaknya ada yang salah gitu ya. Peletakan kaskade peristiwanya itu ya. Coba kita diskusi aja ya. Langsung jawab aja kalau misalnya saya tanya ya, yang tahu. Kalau nggak tahu juga jawab aja yang kalian tahu apa ya. Nah, terus
Kalau bisa di unmute semua itu mic-nya ya. Mungkin ke peristiwa normalnya dulu ya. Tadi di kelompok yang kedua tadi udah dijelasin ya kenapa bisa terjadi produksi insulin gitu ya. Coba jadi ketika kita makan misalnya makan makanan yang banyak gula, misalnya karbohidrat ya nasi atau segala macam. Itu kan nanti diserap di usus ya, dipecah jadi glukosa ya. Dipecah jadi glukosa masuk ke dalam pembuluh darah, ya kan? Masuk ke pembuluh darah, dia berjalan ketika dia melewati ketika dia melewati pankreas, itu kan glukosanya masuk tuh ke pankreas ya, ke sel betanya itu. Ya. Sel beta kan yang menghasilkan insulinnya. Jadi di pankreas tuh ada sel alfa, ada sel beta, ada sel delta ya. Nah, sel alfa itu ngasilin apa tuh? Glukagon. Glukagon. Itu dia apa fungsinya? Menguraikan glikogen, Bu. Ya, kalau Iya. kita Glukosa. kekurangan glukosa, dia bisa memecah glukosa, dikeluarin ya, untuk disampaikan ke yang lain. Nah, kalau kita makan nih, makan manis, insulin tinggi, kalau kadar gula darah kita cukup banyak di darah, kemudian direspon oleh sel beta pankreas dengan cara gimana, Pak? Glukosanya masuk ke dalam pankreasnya, gitu. Gimana sampai insulinnya keluar tuh gimana coba? Terjadi proses di sel beta pankreas, nanti insulinnya keluar terus nanti bakalan jadi pas glukosanya masuk nanti bakalan hasil akhirnya jadi insulin, Dok. Jadi glukosanya itu di sel beta pankreas itu masuk tanpa adanya ketergantungan dengan insulin ya. Ngerti nggak? Jadi glukosa itu masuk begitu aja tuh, cuma dia perlu transporter aja. Kalian di sini tahu nggak transporter itu apa? Transporter, reseptor, ligan itu apa? Jadi ketika glukosa mau masuk ke sel beta pankreas, itu dia masuk aja cukup dengan naik, ibaratnya itu kayak kendaraannya lah ya, naik glukosa transporter. Yang ada di pankreas itu glukosa transporter 2. Jadi glukosa transporter itu macam-macam ya. Di pankreas GLUT 2, di otot, di hati, di jaringan lemak itu GLUT 4, ya, di otak tuh GLUT 1 kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau yang di pankreas itu dia nggak perlu insulin. Jadi dia masuk aja lewat glukosa transporter 2. Masuk glukosa ke situ, ya, dia mengalami proses glikolisis. Ya, proses glikolisis, kemudian dia diubah menjadi glukosa 6 fosfat kan. Kemudian diubah jadi asam pirufat, asetil-CoA, mengalami siklus Krebs, sampai terjadilah atau terbentuklah ATP. Itu terjadi di mitokondria dari si sel beta pankreas. Ya. Udah terhasilkan ATP, kemudian tadi kelompok berapa yang kedua tadi? Kelompok 7 ya. Setelah dia hasilkan ATP, terjadi apa di membrannya itu? Di dalam sel itu? Depolarisasi, Dok. Depolarisasi membran ya. Jadi terjadi penutupan kalium channel. Kalium channel. Jadi kalium channel itu meningkat di dalam membran. Nah, kalium channel meningkat di dalam membran, terbukalah kalsium channel. Jadi kalsium yang dari luar sel itu masuk ke dalam sel. Sehingga kalsium meningkat di dalam sel menyebabkan apa tadi? Menyebabkan depolarisasi membran plasma, Bu. Iya, depolarisasi membran plasma itu menyebabkan kalsium masuk. Ya, jadi peningkatan kalsium di dalam sel itu menyebabkan apa? Proses eksositosis dari insulin. Keluar insulinnya, makanya kayak gitu ya. Jadi insulin itu dalam bentuk vesikel ya di dalam sel beta pankreas. Keluar insulinnya masuk ke dalam peredaran darah. Ketika dia melewati sel otot, nah ketika dia melewati sel otot itu gimana caranya sampai glukosanya bisa masuk ke dalam sel otot? Nah itu yang nggak ada kamu jelasin media-media yang terlibat di situ apa aja. Ketika insulin melewati sel otot gimana?
Apa yang terjadi? Endositosis. Endositosis apa? Gimana? Insulin kan fungsinya apa? Memasukkan glukosa di darah ke dalam sel ya. Ya, gimana caranya glukosa itu bisa masuk ke sel? Nanti ada GLUT4 yang bakalan dihasilin sama sel ototnya, Bu. Dengan setelah menanti dapat sinyal dari Oke, insulin. GLUT4 ya. Tadi nggak ada yang nyebutin GLUT4. Tapi GLUT4 ini gimana dia bisa aktif? Dia nggak bisa langsung ke GLUT4. Harus ada sesuatu dulu yang terjadi. Jadi panjang itu ceritanya, nggak pendek. Sebelum GLUT4 itu aktif, apa dulu yang diaktifin? Dia harus teraktivasi dulu oleh suatu peristiwa loh. Bener nggak Bu, kalau misalnya ada PI3 kinase yang Oke, mengaktifkannya? benar. Tapi sebelum PI3 kinase itu apa dulu yang paling pertamanya? Insulinnya dulu nih yang ada di luar tuh, yang ada di luar sel. Ngapain dulu dia? Ke sel efektor. Sel efektornya contohnya di sini sel otot ya. Apa tadi gangguan sel efektornya itu apa? Di mana? Sampai glukosanya tuh nggak bisa masuk. Apa di mana? Di reseptornya ya, Bu? Nah, reseptornya ya. Jadi insulin itu ketika dia melewati sel otot, dia tuh sebagai molekul atau ligan ya insulin tuh ya. Hormon kan ya. Jadi dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di sel otot. Namanya insulin reseptor. Ya, kalau tadi pankreas, dia nggak perlu ada insulin sehingga glukosa masuk. Tapi kalau di sel otot harus ada reseptor dulu, baru insulinnya bisa masuk atau glukosa transfernya membawa si glukosanya ke dalam gitu ya. Jadi insulin itu harus berikatan dengan reseptor yang ada di membran sel dari sel otot. Ya, setelah dia berikatan, jadi reseptor insulin itu ada dua, alfa sama beta ya. Alfa itu yang di luar, beta yang di dalam. Ketika yang di luar itu berikatan dengan insulin, yang alfa, yang beta yang di dalam selnya itu ya kayak gembok gitu ya. Nah, yang bagian dalamnya itu juga teraktivasi, dia melakukan fosforilasi tirosin kinase. Ya, fosforilasi tirosin kinase ini nanti mengaktifkan berbagai macam protein banyak ya. 1, 2, 3 banyak. Ialah salah satunya PI3 kinase tadi, PI3 kinase AKT ya. Kemudian PIP2, PIP3 banyak sampai beberapa peristiwa pengaktifan atau fosforilasi ini dia menyebabkan glukosa transporter 4 yang ada di sitoplasma itu naik ke membran sel. Jadi glukosa transporter 4 itu ada di sitoplasma. Kalau nggak ada, kalau insulin reseptornya nggak aktif, glukosa transporter 4-nya itu tetap ada di sitoplasma. Glukosa nggak bisa masuk. Ya, ketika insulin reseptor aktif, dia mengaktifkan berbagai protein, ya sampai teraktivasilah glukosa transporter 4. Glukosa transporter 4-nya sebenarnya ada di membran sel itu ada, tapi sedikit, 90%-nya ada di sitoplasma ya. Jadi ketika dia teraktivasi, dia banyak itu yang beredar atau naik ke membran plasma sehingga dia menjadi pintu untuk apa? Untuk glukosa masuk ke dalam sel, gitulah terceritanya ya. Jadi glukosa masuk ke dalam sel, ada yang disimpan, ada yang dipakai. Ialah tadi kayak glikolisis tadi ya, diubah jadi ATP, jadilah energi. Beberapa disimpan dalam bentuk glikogen. Itu di sel otot ya. Kemudian di sel hati juga gitu ya, di sel hati dia disimpan juga, di jaringan lemak juga ada yang disimpan gitu. Tapi glukosa transporternya beda-beda ya. Itulah ceritanya. Jadi harus tahu dulu yang normalnya apa ceritanya, jalannya, terus protein-protein yang bekerja itu apa. Jadi tahu kalian tuh gangguannya itu letaknya di mana. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, DM itu kan ada dua, DM1 sama DM2. DM1 itu apa? Kalau yang DM1 itu karena keturunan, Bu, dari faktor genetik. Ya, memang DM1 itu ada yang bilang keturunan. Baik DM1, DM2 tuh ada juga yang maksudnya dia bisa dari faktor genetik gitu ya. Tapi nggak 100% itu bisa menyebabkan misalnya orang tuanya ada yang diabetes, nggak 100% anaknya pasti diabetes, tapi dipengaruhi juga oleh apa? Lingkungan ataupun pola hidupnya gitu ya.
dia hanya berisiko lebih tinggi daripada yang tidak memiliki orang tua yang menderita diabetes gitu. Nah, jadi DM1 tuh karena gangguan autoimun ya. Ini juga sebenarnya nggak clear, maksudnya belum diketahui pasti penyebabnya apa, cuma mungkin tadi ada yang nyebut mutasi gen HLA ya. Ada mutasi gen HLA, mungkin di situ ya. Jadi menyebabkan sel imunnya membunuh sel beta pankreas. Kalau sel beta pankreasnya dibunuh, otomatis nggak menghasilkan insulin. Jadi nggak bisa tuh jadi glukosa yang ada di dalam tubuh tuh di darah masuk ke dalam sel-sel otot gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi pada anak-anak, ketahuan dari kecil gitu ya. Jadi dia bergantung hidupnya sama suntikan insulin. Tuh. Terus yang DM2 gimana penyebabnya? Resistensi insulin itu apa sih? Kalau yang saya pahami, resistensi insulin itu jadi sel yang membutuhkan insulin itu nggak bisa masukin insulinnya, Bu, karena dia nggak bisa menembus membran selnya. Tapi untuk penyebab pastinya saya kurang tahu. Oh. Apa sih kira-kira penyebab biasanya itu apa sih faktor risikonya gitu? Kemarin saya sempat baca itu tentang penumpukan asam lemak karena bisa jadi obesitas. Obesitas ya. Kita tandain. Obesitas itu kenapa sih? Apa yang terjadi? Misalnya orang yang suka makan, misalnya junk food gitu ya, atau suka makan makanan yang tinggi karbo gitu ya. Tinggi karbo, gula gitu ya. Kalau dia asupan karbonya itu tinggi, bentar ya. Kalau sering makan makanan yang manis gitu ya, tinggi karbo, otomatis insulin yang diproduksi banyak ya. Maksudnya yang disekresikan banyak. Jadi pada DM tipe 2 ini, bedanya sama DM tipe 1, sel beta pankreasnya normal. Ya, mungkin normal gitu ya, mungkin. Jadi dia menghasilkan insulin tetap. Tetapi kalau kita cenderung terus-menerus makan makanan yang manis, otomatis teruskan insulin diproduksi gitu ya, untuk mengimbangi glukosa tadi, supaya glukosanya bisa masuk. Tapi kalau terus-menerus makan manis terus, insulinnya tinggi nih. Tinggi. Tapi kalau pada sampai kadar tertentu, capek juga deh kan? Capek. Selain capek, dia juga bisa resisten gitu. Kamu misalnya kena pukul sekali di tangan, pertama sakit ya. Kalau sudah 100 kali, nggak begitu sakit lagi kan? Ya, nah kayak itulah resistensi itu maksudnya kalau dia udah kebanyakan terlalu sering menerima respon glukosa supaya insulin disekresikan, lama-lama dia desensitasi gitu ya. Jadi nggak terlalu sensor lagi gitu untuk menghasilkan insulin, itu resistensi. Ya, atau juga tadi dia capek sel beta pankreasnya, namanya kelelahan ya, exhaustion. Ya, jadi sel beta pankreasnya capek, sehingga apa? Kalau sel beta pankreasnya capek, ya, ada yang namanya stres IR ya. Tahu nggak stres IR? Tadi di kelompok 7 ada disebut tuh. Apa tuh stres IR? Coba. Ada yang tahu nggak stres retikulum endoplasma? Yang saya pahami stres retikulum endoplasma itu karena banyak produksi gagal, Bu. Jadi Gagal tuh apa? Yang disorder. yang Oh, gagal insulinnya. apa? Insulinnya, Bu. Insulin ya. Oke. Jadi balik dulu ya kita ya ke proses produksi atau sintesis insulin. Jadi insulin itu diproduksi di sel beta pankreas. Jadi di sel itu ada kromosom 11 ya. Kromosom 11 itu gen yang menyandi insulin.
ya, gen yang menjadi insulin. Jadi insulin disintesis dengan proses apa? Proses apa? Transkripsi translasi. Nah, proses transkripsi translasi. Setelah selesai proses translasi, dia nggak langsung jadi insulin. Ada yang tahu nggak? Apakah langsung jadi insulin? Jadi apa dulu dia? Jadi Proinsulin ya. Oke, pre-proinsulin. Setelah jadi pre-proinsulin, dia harus diapain dulu nih? Jadi insulin itu ketika sudah selesai proses translasi, dia tuh rantainya tuh ada rantai A, rantai B, rantai C peptide sama rantai sinyal. Itu pre-proinsulin. Ya. Jadi belum fungsional insulinnya itu. Setelah dia di ribosom kan translasi, masuk ke retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma, rantai sinyalnya dipotong oleh enzim pemotong. Itu ya. Situ. Itu baru jadi proinsulin ya. Proinsulin itu rantai A, rantai B, sama C peptide. Setelah itu dia diproses lagi di badan Golgi. Di badan Golgi dia apa yang dipotong lagi oleh enzim penggunting lah. Ya, namanya ada ya, nanti cari aja ya. Jadi di situ si peptide-nya itu dipotong. Jadi yang tertinggal hanya rantai A sama rantai B. Jadi rantai A, rantai B-nya mengikat, yang dipotong si peptide. Jadi yang dihasilkan itu pasti jumlah insulin sama dengan jumlah si peptide. Nah, ada beberapa porsi, jadi 20% insulin itu ya masih dalam bentuk belum fungsional ketika disekresikan. Itu masih normal ya, 20%. Tapi pada keadaan tertentu, pemotongan atau pelipatan ini kadang-kadang banyak tuh. Nah, kalau dia banyak, dia bisa retikulum endoplasmanya mengalami stres. Ya, stres RE. Kalau dia stres, otomatis kan selnya itu berarti mengalami sakit lah ibaratnya. Kalau selnya mengalami sakit, jadi dia akan mengeluarkan sinyal untuk apa? Sel ini dibunuh, nah, diapoptosis. Kalau di apoptosis, kalau banyak sel beta yang diapoptosis, berarti insulin yang dihasilkan menjadi sedikit gitu. Ya, jadi ketika di badan Golgi dipotong si peptide, jadilah insulin fungsional, baru dia disekresikan keluar atau disimpan dulu ya di dalam sel beta sampai ada glukosa, baru dia dikeluarkan gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi beberapa kondisi yang menyebabkan stres IR ya. Jadi kalau misalnya pelipatan atau pemotongan dari protein atau insulin itu banyak yang salah, menumpuk di retikulum endoplasma ya, jadi stres RE, dia akan menginduksi terjadinya apoptosis sel beta. Apoptosis sel beta mati, sel betanya otomatis insulinnya berkurang. Kalau insulin berkurang, nggak ada yang ngasih sinyal untuk glukosa dibawa masuk ke dalam sel otot ya. Jadi glukosanya banyak di darah. Kalau glukosa banyak di darah, glukosa itu bersifat apa? Untuk sel. Toksik, racun. Dia beracun bagi pembuluh darah. Makanya kalau dibiarkan kondisi diabetes nggak dikasih obat ya, dia bisa merusak pembuluh darah. Makanya penyakit jantung, dia komplikasinya ke organ lain. Penyakit jantung, kalau ke mata bisa gangguan penglihatan, bisa gangguan di ginjal ya, macam-macam komplikasinya. Itu glukos toksisiti. Jadi kayak siklus aja sih, jadi kayak lingkaran setan aja gitu. Jadi makanya harus dikasih obat. Kemudian tadi yang resistensi insulin ya, karena udah resisten, dia insulinnya nggak sensitif lagi gitu ya. Kalau intinya kalau produksi atau sintesis insulin berkurang, sekresi insulin berkurang, terjadi gangguan komunikasi sel ya. Kenapa gangguan komunikasi sel? Insulin nggak ada, berarti nggak ada yang berikatan dengan reseptor insulin. Kalau nggak ada yang berikatan dengan reseptor insulin di sel otot, nggak ada yang mengaktifkan glukosa transfer 4, sehingga glukosa nggak bisa dibawa masuk ke dalam sel otot. Jadi glukosanya banyak di darah, terjadilah DM, diabetes
Dan itu satu lagi ya, untuk orang yang obesitas itu terjadi peningkatan sitokin inflamasi. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang bilang terjadi peningkatan TNF alfa. Apa itu TNF alfa? Ya, sitokin inflamasi ya. Jadi kalau dia tinggi, TNF alfa ini fungsinya itu menginhibasi atau menghambat fosforilasi dari insulin reseptor. Nah, ini salah satu teori ya. Jadi, resistensi insulin karena obesitas itu kenapa terjadi? Mungkin karena tadi, kalau dia obesitas, TNF alfa tinggi. Kalau TNF alfa tinggi, berarti banyak insulin reseptor yang tidak terfosforilasi atau tidak aktif. Jadi, insulin reseptornya tidak bisa mengaktifkan kaskade sinyal untuk mengaktifkan glukosa transfer 4 untuk naik ke membran sel, sehingga glukosa nggak masuk ke dalam sel. Ya, itu resistensi insulin. Nah, untuk mutasi gen, di mana letak mutasi gennya? Untuk DM2, gangguan komunikasi sinyalnya. Tadi kan saya baru nyebutin dari sekresi sama sintesis insulin yang nggak memadai untuk insulin reseptornya mengikat ya. Mengikat sehingga terjadilah komunikasi sel. Itu ya. Nah, untuk mutasi gen yang mungkin terjadi pada DM2 tuh di mana letaknya? Mungkin di kromosom 11, Bu. Ini. Jadi banyak penelitian ya. Jadi diabetes itu diteliti ya, gen-gen yang berkaitan dengan mungkin sintesis sama sekresi insulin. Salah satunya di gen pengkode insulin ya. Jadi beberapa memang di situ ada beberapa variasi, ada mutasi dari gen pengkode insulin. Tapi ada juga yang gen pengkode insulinnya itu nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi namanya tuh polimorfisme gen. Jadi ada variasi gitu ya. Jadi polimorfisme itu mungkin ada beberapa mutasi pada beberapa populasi orang tertentu, tapi mungkin ada yang satu itu menyebabkan penyakit, tapi yang lainnya mungkin nggak menyebabkan penyakit ya. Nah, yang menyebabkan penyakit tadi mungkin salah satunya di mutasi gen pengkode insulin itu ya. Jadi sehingga proses transkripsi translasi terganggu, otomatis sintesis insulinnya terganggu. Kalau sintesis insulin terganggu, pastilah terjadi gangguan komunikasi sel ya. Selain itu mutasinya terjadi di mana lagi? Di mana kira-kira? Benar nggak Bu, exon 1, 2, dan 3? Exon 1, 2, dan 3 dari? Daerah mRNA, bagian mRNA yang tidak mengalami translasi. Dari gen apa? Dari gen sel beta. Gen sel beta maksudnya gen pengkode insulin tadi ya? Iya, Bu. Ya masih sama kayak itu. Jadi mungkin itu letaknya ya, letak kesalahannya. Sekarang mutasinya selain di gen pengkode insulin, di mana lagi kira-kira? Di gen mana kira-kira? Bisa nggak di Mungkin reseptornya? Di mana? ya mungkin di gen reseptornya, Bu, di pembuatan glutnya, di gen pembuat glut. Jadi bedain dulu ya. Jadi reseptor itu tadi insulin reseptor ya. Kalau glut itu protein transporter. Nah, jadi mutasinya selain tadi di gen pengkode insulin juga mungkin ada yang terjadi di mutasi di gen pengkode reseptor insulin. Bisa jadi. Kalau gen pengkode reseptor insulinnya termutasi, dia terjadi defek atau cacat di reseptornya. Sehingga kalaupun insulinnya normal, beredar di darah, tapi insulinnya nggak bisa mengikat di reseptor. Tetap aja terkunci, selnya nggak bisa masuk. Kalau kayak gitu ya. Itu selain di insulin reseptor juga bisa di gen pengkode protein transporter mungkin ya. Mungkin jadi insulinnya normal, insulin reseptornya normal, tapi protein transporternya yang defek atau cacat. Nggak bisa juga terjadi itu ya. Selain itu di mana lagi? Di protein, mungkin tadi saya bilang ya, setelah insulin reseptor aktif, proteinnya tuh banyak loh. Sebelum GLUT4 itu aktif. Jadi mungkin protein yang terlibat lain-lain itu kalau ada mutasi juga bisa mengganggu proses komunikasi sel gitu ya.
Selain itu ada lagi nggak satu mutasi? Di mana lagi? Di DNA mitokondria. Kenapa? Kenapa di DNA mitokondria? Ingat nggak penjelasan yang pertama tadi? Proses sekresi insulin dari sel beta pankreas. Yang depolarisasi membran Bu ya? Sebelum depolarisasi itu kan dihasilkan ATP. ATP dihasilkan di mana? Di mitokondria. Nah, ya. Jadi kalau ada mutasi DNA mitokondria ya, otomatis bisa terjadi gangguan penghasilan ATP. Kalau ATP-nya terganggu, otomatis kalium channel yang ada di sel itu nggak akan menutup. Kalau kalium channel nggak menutup, ya, kalium yang ada di sel itu nggak akan bisa membuka kalsium channel. Kalau kalsium channel nggak kebuka, kalsium channel nggak masuk ke dalam sel ya, nggak akan terjadi proses eksositosis dari insulin. Ya, jadi multifaktorial ya. Diabetes ini banyak faktor. Jadi nggak tahu di mana letaknya, makanya suka dibilang tidak diketahui pasti. Makanya beberapa penelitian meneliti dari gen-gen yang berhubungan dengan sintesis maupun sekresi insulin maupun gen reseptornya ataupun gen transporternya ataupun gen mitokondrianya gitu ya. Oke, sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Jadi kalau disuruh bahas di blok 3 ini, kalau diabetes mellitus jangan bahas diabetes mellitusnya ya, ataupun pengobatannya. Memang boleh sih dibahas sedikit aja, tapi jangan terlalu dalam. Yang kita bahas adalah proses biologinya gitu ya. Kenapa sih bisa terjadi DM itu ya? Ya, tadi sudah cukup baik, cuma saya tuh nggak dengar proses detailnya kok bisa sih insulin itu memasukkan glukosa. Jadi saya nggak dengar ada yang bahas insulin reseptor, glukosa transporter gitu ya. Sudah belajar kan sama Dokter Ahmad ya materi komunikasi sel kan? Nah, Ya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya di blok atas kalian membahas diabetes mellitus, blok atas pasti sudah ke klinis ya, pengobatannya segala macam. Tapi kan sebelum pengobatan biasanya dokternya nanti nanya nih, patofisiologi. Nah, jangan sampai nggak tahu ya. Nanti blok 3-nya nggak diajarin katanya nanti ya. Oke? Oke, intinya kalian tuh harus tahu prosesnya itu. Karena di kedokteran itu inilah biologi yang terjadi itu yang proses-proses biologi ya. Ya, oke. Kalau sudah cukup, kita akhiri pleno kita pada pagi hari ini ya. Dilanjutkan dengan karyotyping ya. Udah dikasih tahu ya. Nanti masuk ke main room. Nanti kita belajar karyotyping sama Ibu Triwani. Sebelum itu, kita mendoakan saudari kita ya, yang saya juga baru dapat kabarnya ya, Janitra ya meninggal ya. Saya nggak tahu kalau sampai ada sakit berat ya. Tutorialnya sama saya, sama saya kelompoknya saya nggak tahu udah berapa kali nggak hadir, saya kira sakit biasa, nggak taunya sakit berat ya. Nanti sudah ditunjuk ya Hamzah siapa yang memimpin doa. Sudah Bu. Udah ya, jadi masuk ke room besar dulu baru kita berdoa bersama. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rara. Terima kasih Bu.